Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kalista Angel dari kelas 12-3 akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia tentang teks narasi. KBBI menyatakan bahwa narasi adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa, kisahan atau teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara detail dan kronologis. Peristiwa yang disampaikan dalam teks narasi dapat benar-benar terjadi, tapi dapat juga hanya hayalan semata. Narasi bertujuan untuk menghibur atau memberi wawasan kepada pembaca. Narasi digunakan dalam teks fiksi maupun non-fiksi. Selanjutnya adalah ciri teks narasi. Teks narasi memiliki 5 ciri. Yang pertama, berisi cerita atau peristiwa. Teks narasi mengandung cerita, kisah, atau peristiwa tertentu yang disampaikan menggunakan gaya bahasa naratif, yaitu bahasa yang mengalir seperti bercerita. Yang kedua, memiliki alur yang jelas. Narasi disusun dengan alur atau jalan cerita yang runtut, dimulai dari pengenalan, konflik, hingga penyelesaian. Alur ini memberikan struktur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, adanya peristiwa atau konflik. Setiap teks narasi mencakup suatu peristiwa atau konflik yang menjadi inti cerita, menggambarkan masalah yang dialami oleh tokoh atau tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keempat, adanya dialog untuk menghidupkan cerita. Dialog sering digunakan dalam teks narasi untuk menghidupkan karakter dan membuat cerita lebih menarik. Dialog juga bisa digunakan untuk mengungkapkan informasi penting atau mengembangkan plot. Yang terakhir, menggunakan sudut pandang tertentu. Dalam teks narasi, sudut pandang merujuk pada cara cerita tersebut diceritakan dan dari mana perspektif cerita tersebut dilihat. Secara garis besar, ada 3 jenis sudut pandang utama dalam narasi, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Berikutnya adalah jenis teks narasi. Yang pertama, narasi ekspositoris atau informatif. Narasi ekspositoris ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas, serta dapat memperluas pengetahuan membaca. Yang kedua, narasi artistik. Narasi artistik dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Narasi artistik menceritakan sebuah kisah dengan tujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang indah kepada pembaca. Yang terakhir, narasi sugestif. Narasi sugestif digunakan untuk memengaruhi pembaca. Narasi sugestif memiliki pandangan yang ingin dibagikan kepada orang lain, dengan harapan pandangan tersebut dapat diadopsi pembaca. Selanjutnya adalah struktur teks narasi. Teks narasi memiliki 4 struktur. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan tahap pengenalan cerita. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi merupakan tahap penggambaran kisah atau awal mula masalah atau konflik. Yang ketiga, resolusi. Resolusi merupakan tahap pemecahan masalah. Yang terakhir, koda. Koda merupakan tahap penutup yang memuat pesan moral atau amanat. Berikutnya, saya akan menjelaskan fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. A. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diindera. B. Fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. C. Opini adalah pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. Opini merupakan penilaian yang disampaikan secara subjektif. D. Asumsi adalah dugaan
yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Materi berikutnya adalah tentang mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Perwatakan tokoh adalah penggambaran sifat, sikap, dan tingkah laku tokoh dalam sebuah cerita. Ini mencakup bagaimana pengarang menampilkan karakter tokoh melalui berbagai cara, seperti tindakan, ucapan, dan interaksi dengan tokoh lain. Baik, selanjutnya adalah menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. Ada 5 cara untuk menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. Yang pertama, metode secara langsung, yaitu melalui penggunaan nama tokoh, penampilan, dan tuturan pengarang. Yang kedua, metode secara tidak langsung, yaitu melalui dialog, apa yang dikatakan menutur, jati diri penutur, lokasi dan situasi percakapan, jati diri tokoh yang dituju oleh penutur, kualitas mental para tokoh, nada suara, penekanan, dialek, dan kosakata, dan juga tingkah laku. Yang ketiga, metode telaah karakteristik melalui sudut pandang, yaitu dengan cara memperjelas pemakaian metode diaan, akuan, dramatik, dan campuran, serta masuknya teknik arus kesadaran ke dalam teknik sudut pandang. Yang keempat, melalui telaah kesadaran, yaitu mencakup teknik sinematik yang mencakup teknik montase, asosiasi, dan kolase untuk menjelaskan lompatan-lompatan kesadaran para tokoh cerita yang cukup kompleks. Yang terakhir, melalui telaah gaya bahasa, misalnya ungkapan, idiom, maupun majas simile, personifikasi, metafora, dan simbol. Ada 3 macam perwatakan tokoh. Yang pertama, protagonis, yaitu tokoh utama yang baik. Yang kedua, antagonis, yaitu tokoh yang menentang protagonis. Dan yang ketiga, tritagonis, yaitu tokoh penengah atau pendukung. Materi yang terakhir adalah tentang menulis resensi. Resensi adalah ulasan atau pertimbangan terhadap suatu karya seperti buku, film, atau pertunjukan. Tujuan resensi adalah memberikan informasi dan penilaian mengenai karya tersebut pada pembaca, penonton, atau audiens. Resensi juga dapat membantu pembaca atau penonton untuk memutuskan apakah karya tersebut layak untuk dinikmati. Struktur resensi terdiri atas berikut ini. A. Identitas, mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. B. Orientasi, berisi tentang latar belakang dan konteks untuk karya yang sedang ditinjau. C. Ulasan, berisi analisis berupa paparan tentang unsur-unsur cerita seperti tema, latar, penokohan, alur, amanat. D. Evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan novel. Berikut ini adalah beberapa elemen yang sering muncul dalam resensi novel. A. Informasi di cover depan, preliminary, postliminary, dan cover belakang. B. Sinopsis. C. Analisis perwatakan tokoh. D. Tema dan amanat. E. Rekomendasi. F. Gaya penulisan. Dan G. Kritik. Berikut ini adalah langkah-langkah meresensi karya fiksi. Yang pertama, melakukan penjajakan atau pengenalan buku yang diresensi. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi secara menyeluruh, cermat, dan teliti. Peta permasalahan dalam buku itu perlu dipahami dengan tepat dan akurat. Yang ketiga, menandai bagian-bagian buku yang memerlukan perhatian khusus dan menentukan bagian-bagian yang akan dikutip sebagai data acuan. Yang keempat,
membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Yang kelima, mengoreksi dan merevisi hasil resensi dengan menggunakan dasar-dasar dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.